Ya, di materi kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara filsafat negara Indonesia. Definisi Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar, sendi atau unsur. Jadi, Pancasila mengandung arti 5 dasar, 5 sendi, atau 5 unsur. Istilah Pancasila awalnya terdapat dalam teks kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tripitaka yang terdiri atas 3 macam buku besar, yaitu Sultan Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Di dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirvana melalui samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut antara lain Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Kemudian pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama. Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah pembahasan tentang rumusan dasar negara Indonesia yang dibentuk. Sidang tersebut dihadiri oleh 3 pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai gagasan calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian di dalam pidatonya itu diusulkan istilah dasar negara oleh Soekarno dengan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Menurut Soekarno, hal ini atas saran salah seorang temannya, seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat isi rumusan 5 prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Adapun secara historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada kesempatan ini, Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan peserta BPUPKI, lengkap dengan badan penyelidik. Pidato Mr. Muhammad Yamin itu berisikan 5 asas negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Yang terakhir rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas. Bahkan rumusannya sangat beraneka ragam, antara lain terdapat rumusan sebagai berikut. Yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kedaulatan rakyat, dan yang terakhir keadilan sosial. Di sini saya akan membahas definisi paradigma. Oke, baik, akan saya bacakan. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Search of the Scientific Revolution. Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritas yang umum, sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus berdasarkan pada hakikatnya. Nilai-nilai sila Pancasila, oleh karena itu, hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila, sekaligus sebagai penduduk
pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Dan negara adalah organisasi persekutuan hidup manusia. Oleh karena itu, negara yang rangkaian mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia atau monopluralis. Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, rohani atau jiwa, dan raga. Sifat kodrat manusia, makhluk individu yang makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena pembangunan nasional sebagai upaya praktis untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan haruslah berdasarkan pada paradigma hakikat manusia atau monopluralis tersebut. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma perkembangan iptek. Pancasila yang sila-sila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Haruslah menjadi sistem etika dan pengembangan iptek sila ketuhanan Yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan. Menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara lain akal, rasa, dan kehendak berdasarkan sila ini. Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengelola diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, Pancasila paradigma pembangunan Volkshunsbund-Hankam. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai macam bidang, diantaranya Volkshunsbund-Hankam dalam bidang kenegaraan, penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidang-bidang operasional serta target pencapaiannya. B. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Ketika gelombang gerakan reformasi melanda Indonesia, maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan, terutama praktik-praktik elit politik yang dihinggapi penyakit KKM. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat, kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang berdemokrasi, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan yang dan beradab. Dan yang pertama, gerakan reformasi. Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 98. Yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Soeharto sebagai presiden. Hal itu diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan 5 paket undang-undang politik tahun 98. Kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum sehingga perlu diwujudkan undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan sehat, undang-undang kepalitan, undang-undang usaha kecil, undang-undang bank. Ya, selanjutnya ada identitas nasional. Jadi ya, pengertian identitas nasional. Jadi menurut terminologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Jadi pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri, tanda-tanda jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, himpunan kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional,
yang melahirkan tindakan kelompok atau collective action yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Ya, selanjutnya ada pengertian umum nasionalisme. Menurut Dian A. Minix dan Sandra M. Hawley, negara bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintah yang sah, pengakuan luar negeri, dan sebagainya. Negara bangsa merupakan pengertian negara dalam maknanya yang modern. Jadi di sini ada nasionalisme Indonesia itu ditandai dengan lahirnya, yang pertama ada hasil politik etis, yang kedua ada tumbuhnya paham nasionalisme, yang ketiga ada Budi Utomo 1908, selanjutnya ada Indis Partij 1912 atau Volkskrant 1917, selanjutnya ada Sumpah Pemuda 1928, dan yang terakhir ada Proklamasi 1945. Ya, selanjutnya ada proses pembentukan bangsa. Dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu. Kemudian bangsa ini membentuk satu negara. Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri. Sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. Selanjutnya ada hakikat bangsa. Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis, antropologis, dan bangsa dalam arti politik. Dalam istilah lain, atau cultural unity dan political unity. Bangsa dalam pengertian arti sosiologis, antropologis, atau cultural unity adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, keturunan, dan sebagainya. Contohnya itu bangsa Kashmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, dan bangsa Palestina. Jadi bangsa dalam pengertian politik atau political unity adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Ya, selanjutnya ada unsur-unsur terbentuknya identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa. Jadi suku bangsa ialah golongan sosial yang khusus yang bersifat akribstif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis. Tidak kurang dari 300 dialek bangsa dengan populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 210 juta. Yang diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya etnis-etnis yang berdiami kepulauan di luar Jawa seperti suku Makassar Bugis itu 3,86%, Batak 2,4%, Bali 1,88%, Aceh 1,4%, dan suku lainnya. Yang kedua ada agama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamawi. Agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara diantaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari agama-agama di atas, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara multiagama sehingga dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi yang menyebabkan agama sebagai faktor penyebabnya. Misalnya kasus Ambon yang sering diisukan sebagai pertikaian dua kelompok agama, meskipun isu ini belum tentu benar. Isu agama merupakan salah satu isu yang mudah menimbulkan konflik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi konflik antar agama perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antar umat beragama dan antar umat seagama. Selanjutnya yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan
yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak, atau dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan dari nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong ideal atau yang seharusnya, maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari atau etos. Dan yang terakhir ada bahasa. Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi dan ucapan manusia, serta digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku bangsa. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi alat komunikasi antar suku, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa transaksi perdagangan internasional di Nusantara oleh bangsa Indonesia dengan pedagang asing. Pada 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun ini terjadi peristiwa Sumpah Pemuda, yang mana para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan budaya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lanjutkan bab 10, yaitu demokrasi. Yang pertama ada makna dan hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti kedaulatan. Demokrasi adalah keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Jadi hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis yaitu pentingnya kesadaran akan pluralisme, 2. Musyawarah, 3. Pertimbangan moral, 4. Pemufakatan yang jujur dan sehat, 5. Ada pemenuhan segi-segi ekonomi, keenam kerjasama antara warga, masyarakat, dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing. 7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Yang B, ada demokrasi sebagai pandangan hidup. Ada beberapa pandangan hidup di dalam demokrasi, di antaranya korelasi pandangan hidup dengan ideologi ketika negara bangsa tersusun. Maka sebenarnya telah ada berbarengan dengan eksistensi negara itu suatu perjanjian bersama atau kontrak sosial sebagai kebulatan pikiran atau cita-cita dalam mendirikan negara bangsa tersebut. Perjanjian ini untuk membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara bangsa. Selanjutnya, bangunan negara bangsa didikan itu tegak di atas sebuah keyakinan kokoh bersama suatu komunitas politik, yang kemudian disebut sebagai kepercayaan politik atau political belief milik bersama seluruh warga yang menjadi sebuah ideologi. C. Unsur penegak demokrasi. Yang pertama ada negara hukum. Konsep negara hukum atau the rule of law mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Konsep-konsepnya yaitu adanya perlindungan HAM, kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga untuk menjamin perlindungan HAM, ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan, keempat adanya peradilan administrasi, kelima adanya supremasi aturan-aturan hukum, dan keenam adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Istilah negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua ada masyarakat madani. Masyarakat madani bercirikan dengan masyarakat yang terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau masyarakat.
Yang ketiga ada infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik terdiri atas partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan atau kelompok kepentingan. Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yakni memperoleh kekuasaan politik dan membuat kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakannya. Salah satu unsur yang menegakkan demokrasi, maka partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu sarana komunikasi politik, kedua sarana sosialisasi politik, ketiga sarana rekrutmen kader dan anggota politik, keempat sarana pengatur politik. Keempat, fungsi partai politik tersebut merupakan pertahanan dari nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi kontrol rakyat melalui partai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai. Keempat, model-model demokrasi. Ada demokrasi liberal, dibatasi oleh undang-undang dan pemilu bebas yang disediakan dalam waktu yang sesuai.